Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Hello my student, how are you today? I hope you have a nice day. And I hope you always to get happiness and health forever. In this time, I will teach you about English language and entitled time. Time, waktu. Baiklah, di sini ada bacaan atau teks yang berhubungan dengan waktu. Going to school. Rina and Bayu are students of elementary school. They are in the first year. They are diligent students. They are study hard every day. They always get up early. Rina usually get up at 4:30 and Bayu get up at 5 o'clock. Rina and Bayu are neighbors. They go to school together. They usually leave for school at 6:30. They go to school on foot. It takes 10 minutes to walk to school, so they get to school at 6:40. The school begins at 7 o'clock. Ini pergi ke sekolah. Rina dan Bayu itu adalah anak sekolah dasar ya. Mereka itu kelas 5. Mereka sangat rajin, ya, murid yang sangat rajin. Mereka belajar dengan giat ya setiap hari. Mereka selalu bangun pagi. Rina ini setiap hari bangun 4:30. Ya, ini artinya kalau mengartikan yaitu 4-nya dulu ya, 4 pas lebih 30. Jadi bangunnya 4 lebih 30. Itu artinya sama saja dengan setengah 5. And Bayu gets up at 5 o'clock. Dan Bayu bangunnya jam 5 tepat. Rina and Bayu are neighbors, tetanggaan ya. Mereka pergi ke sekolah bersama-sama. Mereka biasanya tiba di sekolah itu 6:30. Nah, ini kita diterjemahkan dulu, 6-nya dulu 6 pas lebih 30. Jadi 6 lebih 30. They go to school on foot. Jadi mereka itu berjalan kaki ya, menggunakan kakinya. Yang membutuhkan waktu ya sampai di sekolah berangkat jam ini 6:30 ya. Di sekolah itu jam 6 lebih 40. Nah, sekolahnya dimulai, pembelajaran dimulai at 7 o'clock, jam 7 tepat. Ya, kita akan belajar tentang time, whole, o'clock, and past, or to, and quarter. Oke, the picture. Saya melihat gambar ini. Ya, ini adalah Bayu tadi ya, bangun tidur ya. Nah, ini jarum panjang Bayu bangun tidur. Jarum panjang ada di angka 12, jarum pendek ada di angka 5. Berarti itu menunjukkan pukul 5 tepat atau jam 5 tepat ya. Bayu gets up at 5 o'clock, berarti jam 5 tepat. Kalau tepat berarti tinggal menulis saja 5 o'clock ya. Pokoknya jarum panjang ada di angka 12, jarum yang pendek ada di angka 5, berarti ini adalah jam 5 tepat atau pukul 5 tepat ya. 5 o'clock, pukul 5 tepat. Supaya lebih jelas kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini
Jarum yang panjang ada di angka 12, yang pendek ada di angka 2. Berarti menunjukkan waktu atau pukul 2 tepat. Berarti it is 2 o'clock. 2 tepat. Nah, sekarang ini jarum yang panjang 12, yang pendek di 3 berarti pukul 3 tepat atau jam 3 tepat. It is 3 o'clock. Dan yang ini pukul 4 tepat atau jam 4 tepat. It is 4 o'clock. Dan yang ini it is 9 o'clock. Can you understand? Bisa dipahami? Nah, ya. Jadi diingat-ingat, kalau jarum panjang ada di angka 12, yang pendek ada di angka berapa saja, berarti ini waktunya, pukulnya, jamnya dinamakan tepat. Kalau tepat kita menggunakan o'clock. Tepat menggunakan o'clock. Oke, kita lanjut. Ini look at the picture. Ini adalah Rina. Ya, Rina bangun tadi. Nah, diingat-ingat kalau tadi di angka 12 itu harusnya atau harus o'clock. Nah, sekarang yang jarum panjang ada di angka 6, berarti ini menunjukkan dari 12 berjalan ke angka 6 ini menunjukkan setengah putaran, ya, setengahnya. Nah, setengahnya ini berapa menit? 30 menit. Setengahnya 30 menit. Jadi kalau jarum panjang ada di angka 6, jarum pendek menuju angka berapa atau lebih, nah ini namanya half, ya, half, namanya half, namanya half. Nah, Rina usually gets up at 4:30. 4:30. Nah, ini artinya kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu 4-nya dulu 4. Ya, ini 4, 4:30. 4 kita tulis dulu. Pas berarti lebih. Ya, pas berarti lebih. Half ini 30. Jadi 4 lebih 30 atau 4 ditulis titik 30. Atau bacanya ini adalah 4:30. 4:30. Nah, boleh ya dibaca 4:30. Nah, supaya lebih jelas yang half, kita lanjutkan videonya. Nah, ini look at the picture. Ini ya, dilihat ini. Nah, jarum panjang ada di angka 6, jarum pendek di antara 7, 8. Nah, ini namanya it is 7:30. 7:30. Menerjemahkannya yaitu 7 kita tulis dulu 7, pas lebih 30. Jadi bilangnya 7 lebih 30. Mudah kan? Nah, 7 lebih 30. Kita lanjut yang ke sini. Jarum yang panjang ada di angka 6, yang pendek di antara 3 dan 4. Nah, berarti ini bilangnya bagaimana? It is 3:30. It is 3:30. Nah, ini ditulis dulu. 3-nya ditulis dulu. 3 pas lebih half. Di sini 30. Berarti 3 lebih 30. Atau setengah 4. Nah, sekarang dilihat yang ini. Jarum panjang di angka 6, pendeknya antara 10 sampai 11. It is 10:30. It is 10:30. 10-nya ditulis dulu 10, 10.
pas lebih whole 30. Jadi 10 lebih 30. Ini sama saja setengah 11. Can you understand? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau tadi sudah o'clock, yaitu pas, waktunya ada di jarum panjang di 12, jarum panjang ada di 6 itu whole. Nah, sekarang jarum panjang ada di angka 3 dan 9. Itu menandakan 1/4 putaran ya, dari 12 ke angka 3. Ini 1/4 putaran dari sini, berarti 15 menit. 15 menit itu sama saja dengan 1/4 ya. Nah, 1/4 itu bahasa Inggrisnya quarter. It is a quarter past 1. Quarter ya, past 1. Nah, ini cara menerjemahkan, yaitu 1 tulis dulu 1, pas lebih quarter 15 menit. Jadi 1 lebih 15 menit atau 1:15 ya, 1:15. Kita lanjut ya. Nah, sekarang yang bawahnya ini. Nah, kalau tadi pas berarti lebih, yang bawahnya dilihat. Nah, di bawahnya ini ada to, berarti kurang, mau menuju ya. To, mau menuju, ini maksudnya mau menuju angka 1 itu ya. It is a quarter to 1. 1 di sini 1 1. To ini berarti kurang. Jadi ini kurang, jam 1 kurang karena ini masih perlu berputar ke angka 12, berarti ini masih kurang berputar, itu maksudnya ya. 1 kita tulis dulu, 2 kurang, quarter 15 menit. Nah, berarti 1 kurang 15 menit. Itu artinya sama saja dengan 12 lebih 45. 12:45. 12:45. Saya ulang ya, biar lebih jelas dan lebih paham. Jika jarum panjang ada di angka 3 dan 9, ya, ada di angka 3 atau ada di angka 9, berarti waktu jam atau pukul ini, jam ini menunjukkan quarter itu adalah 1/4, ya. Nah, jika ada di angka 3 berarti ini pas itu lebih. Kan jam 1 lebih 15 menit, itu maksudnya. Nah, jika ada di angka 9 berarti jam 1 kurang 15 menit ya. Karena ini masih perlu berputar ke sini, sedangkan ini sudah melebihi dari angka 12. Oleh karena itu lebih, itu pas, kurang itu tuh. Nah, sekarang dilihat jam 1 lebih 15 menit ya, quarter past 1, 1 pas lebih 15 menit. Nah, yang ini quarter to 1 berarti 1 kurang 15 menit. Nah, 1 kurang 15 menit sama saja dengan 12 lebih 45 menit. Can you understand? Sudah paham? Kalau sudah paham kita lanjut. Nah, ini biar lebih jelas lagi. Jarum panjang ada di angka 3 berarti quarter past. Ya, jarum panjang ada di angka 3 berarti quarter past. Nah, jarum pendek menuju angka berapa? Tinggal nulis saja quarter past, karena di 7 angka 4 berarti quarter past 4. 4 ditulis dulu. Pas lebih quarter 15 menit. Itu artinya 4 lebih 15 menit, 4:15. Ya, 4:15. Sekarang ini, it is quarter to 11. To 11 berarti kurang ya. 11 ini kurang 1/4. Nah, 11 kita tulis 11 kurang 2 ditulis kurang.
15 menit quarter, berarti 11 kurang 15 menit. Pukul 11 kurang 15 menit, itu artinya 10 lebih 45, 10:45. Oke, kita lanjut. Biar lebih jelas lagi nih ya, sampai saya buatkan 6 contoh biar lebih paham. Quarter past, quarter to. Jika ada di angka 3, quarter past. Jika ada di angka 9, quarter to. Nah, mudah kan? Quarter past 7. Nah, ini. Quarter to 7. Nah, ini. Nah, mudah kan? Quarter past. Jarum panjang ada di angka 3. Jarum pendek ada di angka 9, berarti quarter to. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, yang sekarang bukan quarter, bukan whole, bukan o'clock, tetapi di sini adalah lebihnya atau kurangnya berapa menit, ya. Dilihat jarum panjang ada di angka 2, pendeknya ada di angka 7 lebih, bilangnya bagaimana? Nah, ini kalau di garis tengah ini, kalau ke sini itu lebih, kalau jarum panjang ada di sebelah kiri sini, ya itu menandakan kurang. Oke. It is 10 past 7. It is 10 past 7. Itu artinya sampean kalau menerjemahkan 7 ditulis dulu. Past lebih 10 10 menit. Nah, artinya 7 lebih 10. 7 10. Ya, 7 7, 10-nya 10, 7, 10. It is 10 to 7. 7, ya 7, tulis dulu, 2 kurang 10, 10. 7 kurang 10 menit. Nah, ini 7 kurang 10 menit artinya jam 6 lebih 50. 6:50, ya. 6:50. Dilihat lagi. It is 20 past 7. 20 past 7. 7 kita tulis past lebih 20 ditulis. 7 lebih 20. 7:20. It is 20 to 7. Kalau ini saya tadi sudah bilang kalau dari 12 ini diparuh ya. Kalau jarum panjang di sebelah kanan berarti pas. Kalau jarum pendek ada di sebelah kiri, nah ya, ini berarti kurang. It is 20 to 7. 7 kita tulis 7. 7 kurang 20, 20. Berarti 7 kurang 20. Itu artinya 6 lebih 40. 6:40. Nah, sekarang tugas kalian. Nah, tugas kalian memberi jarum yang panjang di mana, pendeknya di mana. School begins at 7 o'clock every morning. Number 2, Yanti usually gets up at 3:30. Number 3, the student have a break time at 20 past 9. Number 4, Rina and Bayu leave for school at 40 past 6. It is 4 past 5. It is 4 past 5. Ingat-ingat, kalau pas itu jarum panjang di mana? Kalau kurang 2 itu jarum panjang di mana? Finish all of my teaching for you. If I have mistakes, so I am sorry. See you next time.